فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada mansubat yang kedua, yaitu al-maf'ulul mutlaq. Qala al-musannifu babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Bab masdar. Masdar yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Ini namanya masdar. Keumumannya yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Nahu daraba yaqlibu darban. Darban ini masdar. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nasara yansuru nasran. Nasran fa'lan. Itu semua masdar. Asyarhu minal asya' allati tastakhdimuha al-arabu li tawkidi kalamiha al-masdar. Di antara perkara-perkara yang digunakan oleh orang Arab untuk menguatkan perkataan mereka yaitu masdar. Perhatikan catatan kaki. Fa idza qila qatala al-harisul lissa. Apabila dikatakan qatala al-harisul lissa, maknanya apa? Bang Dilbar. Qatala apa? Al-harisu apa? Usad. Al-haris. Ini al-harisu apa? Penjaga. Baik. Penjaga itu telah membunuh al-lissa apa lissa? Pencuri. Penjaga itu telah membunuh pencuri. Faqad yasta'dimu sami'ul qatla. Maka terkadang orang yang mendengar refanifillah menganggap ini sesuatu yang besar. Kayaknya tidak mungkin ini. Sesuatu yang menurut sangkaan mereka ini tidak terjadi. Fayatawahhamu anna al-murada darabahu la qatalahu. Sehingga apa? Dia menggambarkan bahwasan yang dimaksud adalah apa? Memukulnya saja, tidak membunuhnya. Maksudnya qatala al-harisul lissa, maksudnya ini paling mukul saja maksudnya. Muncul di benak demikian karena membunuh ini perkara sesuatu yang besar. Falidafi hadzal wahmi ya'tuna bil masdar. Maka untuk menolak sangkaan ini mereka mendatangkan dengan masdar. Qatlan. Berarti apa? Betul-betul pembunuhan. Liyata'akkad makna fi'li agar terkuatkan makna fi'ilnya. Fayaqulun qatala al-harisul lissa qatala. Maka mereka mengatakan al-harisu. Tayyib. Al-harisu penjaga itu telah membunuh apa? Membunuh pencuri itu dengan betul-betul membunuhnya. Qatlan berarti betul-betul bunuh, bukan apa sekedar mukul, bukan sekedar apa menangkap, tapi betul-betul memang dibunuh. Ini fungsi masdar, yaitu untuk menguatkan perkataan alhamdulillah sehingga tidak dipahami salah lagi.
Qala wal masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Dan masdar yaitu isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Wal muradu bi tasrifil fi'li tahwiluhu min sighatin ila sighah. Nah, dan yang dimaksud dengan pentasrifan fi'il yaitu perubahan fi'il itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tati bil madhi masalan thumma al mudhari'i thumma al ismi alladhi huwa al masdar. Engkau datangkan dengan fi'il madhi sebagai misal, kemudian baru fi'il mudhari' urutan kedua, kemudian isim na'am yang itu adalah masdar pada urutan ketiga. Fatakul daraba yadribu darban. Masdarnya mana berarti ini Wahyu? Daraba yadribu darban. Darban. Fadarban masdarun. Darban itu masdar. Wa yusamma maf'ulan mutlaqan, dan dinamakan dengan maf'ul mutlaq. Ini mudahnya kan. Dan ini penggambaran yang sangat dasar bagi para mubtadi', bagi para pemula sekali. Nah, walaupun hakikatnya fanifillah masdar belum tentu maf'ul mutlaq. Tapi kalau maf'ul mutlaq harus berupa masdar. Fal maf'ulul mutlaq, maka maf'ul mutlaq fanifillah ta'rifuhu, pengertiannya apa sekarang? Kalau tadi adalah masdar, yang masdar itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya yaitu suatu isim. Suatu isim tayyib yang apa? Ditarik dari suatu fi'il. Daraba darban, nasara nasran, yang terkandung di dalamnya huruf-huruf fi'il itu. Dan masdar untuk bisa kita ketahui pada fi'il-fi'il yang thulathi ini tidak bisa kita karang-karang, tapi harus melihat kamus. Nah, sekarang maf'ul mutlaq itu sendiri apa? Ta'rifuhu huwal masdarul mansubul muwafiqu li'amilihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq adalah masdar yang dinasabkan yang mencocoki amilnya dalam lafaz atau maknanya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq adalah masdar yang dinasabkan. Harus, kalau maf'ul mutlaq itu harus nasab dan harus berupa masdar. Al-masdarul mansub, masdar yang dinasabkan. Al-muwafiqu li'amilihi, yang mencocoki amilnya. Amil masdar itu berarti apa? Apa amilnya? Berarti fi'il. Fi lafdhihi aw makna, pada lafadznya atau pada maknanya, yaitu pada lafadz amil itu atau makna amil itu. Contohnya misaluhu, wa kallamallahu Musa takliman. Ini untuk membantah ahli majaz, didatangkan dengan takliman, yaitu bahwasanya Allah betul-betul berbicara, bukan sekedar mewahyukan, bukan sekedar ilhamkan pada hatinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Kallamallahu Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa takliman, ya, dengan sebenar-benar pembicaraan. Bukan sekedar majaz, bukan sekedar gaya bahasa. Jadi takliman di sini i'rabnya apa? Maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia berupa isim masdar. Dia mansub. Kemudian mencocoki amilnya, yaitu mana amilnya? Amilnya mana Riki? Kallama. Mencocoki dari isi lafaz atau maknanya di sini? Dari isi makna atau lafadznya? Takliman mencocoki kallama. Dari isi lafadznya, ya kan? Karena apa? Jelas, kallama yukallimu takliman. Paham? Baik. I'rabuhu, i'rabnya kallama fi'lun madhi. Na'am, mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wallah, dan lafzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah.
Wa Musa maf'ulun bih. Alamat nasabnya apa ini, Qira? Musa maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah mana min dhuhuriha ta'adzur. Tayyib, ahsanta. Nah, kemudian takliman maf'ulun mutlaq, maf'ul mutlaq. Wa faqa amilahu, yaitu kallama fi lafzihi wa makna. Tayyib, yaitu maf'ul mutlaq yang mencocoki amilnya kallama fi lafzihi, pada lafaznya dan maknanya juga ternyata. Jadi pada lafaz dan maknanya kedua-duanya. Sekarang contoh maf'ul mutlaq yang hanya mencocoki amilnya dari sisi makna, misalnya apa? Nah, apa misalnya? Alif. Jalastu qu'udan. Tayyib, jalastu qu'udan. Naam. Waqaftu qiyaman. Jalasa dengan qa'ada sama maknanya, ya tidak. Tapi apa beda? Beda katanya. Jalastu qu'udan. Aku duduk, ya betul-betul duduk. Naam. Tayyib, bukan maksudnya tiduran. Ini mencocoki amil dari isi makna saja. Kalau lafadznya beda. Tayyib. Sekarang aqsamul maf'ulil mutlaq, jenis-jenis maf'ul mutlaq. Qala al-musannif wa huwa qismani, dan ada dua macam maf'ul mutlaq itu, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Apabila lafaznya mencocoki lafaz fi'ilnya maka itu lafzi. Nahwu qataltuhu qatlan. Nah, aku telah membunuh dia dengan betul-betul pembunuhan. Ini mencocoki apa lafaznya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Apabila mencocoki makna fi'ilnya saja, namun tidak lafaznya, maka itu maknawi. Nahwu jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Baik. Wa qumtu wuqufan. Wa ma asbaha dzalik. Ya, dan yang semisal itu. Asyarhu yang qasimul maf'ulul mutlaq ila qismain. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua, maf'ulun mutlaqun lafzi dan maf'ulun mutlaqun maknawi. Perhatikan. Yang lafzi itu bagaimana? Wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi lafzihi wa makna. Yaitu maf'ul mutlaq yang mencocoki fi'il yang menasabkannya dari sisi lafaz dan maknanya. Paham sampai di sini? Paham Abdul Baq? Baik. Bi an yakuna mustamilan ala hurufi. Sekarang untuk kita tahu itu mencocoki lafaz dan maknanya, yaitu apa? Karena dia mustamilan ala hurufi, yaitu mencakup huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf pada amil itu ada pada masdar. Misal contohnya farihtu apa? Farahan. Farihtu farahan. Baik. Fariha dengan farahan masdarnya. Naam. Huruf-hurufnya sama tidak? Sama pada masdar. Terdapat huruf-huruf yang ada pada amilnya. Naam. Maknanya apa? Farihtu farahan. Apa maknanya? Aku bahagia dan benar-benar bahagia. Baik. Bukan cuma apa? Bukan cuma kayak pura-pura. Farihtu farahan. Fa inna hurufal fi'li fariha hiya nafsu hurufil masdaril farah. Sebab ya, huruf-huruf fi'il fariha itu adalah apa? Persis ya, atau memang huruf-huruf masdar pada farah, al-farah. Jadi hurufnya sama. Wa minhu qauluhu ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana maf'ul mutlaqnya? Akbar. Taslima. Maf'ul mutlaq apa? Jenis apa ini?
lafzi. Kenapa? Karena huruf-huruf pada masdarnya betul-betul huruf yang ada pada fi'ilnya sallimu. Baik. Sekarang maf'ul mutlaq maknawi yang kedua, wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi ma'nahu duna lafzi. Yaitu maf'ul mutlaq yang mencocoki fi'il yang menasabkannya pada maknanya, bukan pada lafadznya, yaitu pada maknanya saja. Mencocoki terisi makna ta'. Wadzalika bi an takuna huruful masdari ghaira hurufi fi'lihi. Yang demikian itu bagaimana bentuknya? Yaitu bentuknya huruf-huruf masdar adalah selain huruf-huruf fi'ilnya. Tidak sama. Misal qumtu wuqufan, aku berdiri, ya betul-betul berdiri. Qama dengan waqafa beda hurufnya. Qama dengan wuquf beda. Fa inna ma'na fi'li qama huwa ma'na al-masdaril wuquf. Sebab makna fi'il qama itu adalah makna masdar al-wuquf. Dari isi makna sama. Walakinnal hurufa mukhtalifatun, akan tetapi huruf-hurufnya berbeda. Wa mithluhu farihtu sururan. Fa inna ma'na al-fi'li fariha huwa ma'na al-masdar as-surur. Ya. Walakinna hurufa mukhtalifatun. Ya, makna fariha ya seperti makna masdar surur, yaitu menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan, sama. Baik. Di tempat kita seperti gembira dan bahagia, beda hurufnya tapi maknanya sama. Walakinnal hurufa mukhtalifah, akan tetapi hurufnya berbeda-beda. Ya. Ini dua jenis maf'ul mutlaq, lafzi dan maknawi. Baik. Ini pembahasan sangat dasar, maka jangan sampai tidak tahu. Tugasnya buat yang masing-masing contohnya 3, maf'ul mutlaq lafzi dan maf'ul mutlaq maknawi, masing-masing dibikin 3. Barakallahu fiikum.